Tembak. Tembak. Semua. Dor taji. Tembak. Dor kena jati. Ditutup. Oh beda nih, beda apa? Ini jauh muda, ini biru muda. Pas tsunami di apa namanya di Lampung itu, semua evakuasi, lupa nggak diamankan. Ya namanya juga ini ya ada orang ya, ada yang kemudian ngambilin barang-barang di rumah yang digantung. Jadi perlu ada seperti ini. Jadi bapak sekalian, mengenai ada bencana, ini yang perlu dilakukan ya. Warga entah status. Nah, ini kelompok rentan menurut Undang-Undang 24/2007. Apakah kelompok rentan hanya ini? Banyak kan? Nah, nanti kita pelajari ya. Jadi kelompok rentan kalau Undang-Undang bencana itu hanya 4. Ketika erupsi Blok gitu ya, itu kemudian apa namanya ciri-cirinya terjadi bencana yang dilakukan maksudnya adalah adanya surat keputusan atau surat penetapan bencana. Itu ya, ada pertanyaan ini ada. Aja dulu. Ini misalnya gagal teknologi. Ini misalnya kalau ada pabrik kimia kayak misalnya garas kerang ini ya, garas kerang kemudian Surabaya Gresik ya, ada pabrik kemudian pupuk atau pabrik kimia itu kemudian mungkin kebakaran terjadi apa namanya kerusakan. Nah alam itu nggak berbeda yang bencana itu misalnya kalau misalnya gempa itu orang tertimpa bangunannya, ya. Kemudian longsor rumahnya kena longsor, ya. Jadi alam itu ya justru itu, ya. Jadi mau dibilang bencana alam banyak sekali. Alam dulu sejarah ciptaan ya seperti itu ada gunung itu juga ada banjir ya ada. Nah makanya itu kan sejarah dengar apa begitu bencana alam banjir, bencana alam banjir, bencana banjir, longsor. Karena apa? Ya alam bagus seperti itu. Jadi alam apa namanya bekerja sesuai yang ada. Nah kalau kita kena itu yang menjadi bencana. Jadi tidak ada lagi penyebutan bencana alam. Bencana alam ya, misalnya ada negosiasi, ada persuasi, mempertemukan dua pihak dan sebagainya. Gitu ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu saya ulangi ya. Jadi ini bencana ini ada bencana ya. Kemudian ini adalah jenis-jenisnya, ini penjelasannya. Oke. Ada pertanyaan dari? Ini gubernur terus mungkin kita nggak kelihatan lagi ya, karena ada ini Mbak Bumi ini jelas ya, ini merah apa? Karena di sini ada apa namanya ada megatrust yang besar Sunda ya ini. Kapan gempa terjadi? Karena apa? Tahun biologi itu beda dengan tahun manusia. Jadi bisa hanya periode sekarang. Sekarangnya biologi bisa 200 tahun, 100 tahun seperti itu. Tetapi yang saya pelajari di sini ada timeline-nya. Beda kalau hujan ya, hujan kita lihat, oh hujan sebentar. Karena kita kemudian memahami, tapi kita lihat, wah berarti kita itu hidup di daerah berbahaya. Kita itu hidup di daerah bencana. Kalau makan kita jauh saja. Nah, dulu kita mikir ya, bencana adalah peruntukan
Tuhan gitu ya. Alam kita tepik gitu ya. Kemudian kita pasrah. Kalau ada bencana ya pasrah itu lah. Terjadi ya kita apa namanya nggak kenal apa dan sebagainya. Nah, kemudian orang kita berpikir, wah bencana itu ada berapa, kemudian ada penyebabnya. Kemudian berpikir lebih jauh lagi. Jadi nggak ada sekedar pasrah, lalu mikir. Makanya apa? Kemudian ada yang namanya sistem perencanaan benih. Orang belajar tentang bumi hujan. Orang belajar tentang pergerakan bumi. Orang belajar tentang betapa yang ini gunung meletus. Makanya ada misalnya ada ruang gunung meletus, ada bahaya misalnya mulai dari waspada, kemudian siaga, kemudian apa ya? Awas, bahaya, ada 4 ya. Itu kemudian berpikir ternyata ada tahap-tahapnya. Nah, kita belajar kan, ada tahap-tahap bencana itu enggak sak-saknya, tetapi ada yang kemudian bisa kita perkenalkan. Ada ciri-cirinya. Orang mulai berpikir rasional. Jadi ya, yang tadinya misalnya pasrah, yang mulai berpikir, oh ini ada penyebabnya, ciri-cirinya seperti ini. Atau misalnya kemudian, ya udah tidak ada bencana, ya kita tak darurat. Kita mulai berpikir preventif. Bagaimana mencegah? Misalnya ya, kalau dulu misalnya adalah ada yang tinggal di daerah longsor. Longsornya kok kalau ada longsor ya nanti dibantu. Itu belum daerah seperti itu. Masalah enggak. Daerah itu daerah longsor. Kemudian misalnya apakah perlu lokasi? Mitigasinya kemudian perlu dibangun apa namanya tanggul-tanggul atau misalnya lagi lokasi sebagainya. Karena kita berpikir preventif dan hanya pas bencana kemudian direspon. Tapi sebelumnya kita berpikir bagaimana mengurangi risikonya. Itu ya kemampuan ada di BPBD ya, kabupaten, provinsi, kota, bahkan nanti bisa juga ada ASB, ada pasangan, ya, ada tangannya mungkin, ada sibal TNI, atau misalnya penghijauan, mengurangi risiko tsunami, mengurangi longsor. Jadi bahasanya tidak bencana macam-macam. Ada penghijauan, ada bangunan konstruksi dan sebagainya, ada pelatihan orang gitu. Nah, jadi yang dulu mikirnya pasrah, sudah akan berpikir mencegah, dan kemudian orang berpikir mana risikonya. Ini juga kita belajar tentang bagaimana misalnya kalau ada misalnya ada tsunami gitu ya, sudah mulai dipasang itu apa ya namanya buoy-buoy ya. Jadi kalau ada misalnya pergerakan dasar laut ketahuan, kalau sudah ketahuan kirim sinyal, kemudian kita mulai ada pesan-pesan darurat, evakuasi dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak apa namanya kemudian pasrah dan mulai mengurangi risikonya dengan tadi memasak alat. Bencana itu adalah fenomena alam. Dari dulu ya seperti itu alamnya. Itu. Lalu Indonesia itu kalau kita lihat petanya seperti itu. Tidak ada tempat di Indonesia betul hijau. Semuanya punya satu bencana. Nah, apalagi kita lihat tadi di sini ya, semua tadi dari beberapa tempat tadi bukan tadi ada risiko kebakaran hutan, kemudian cuaca ekstrim, tanah longsor dan sebagainya. Artinya apa? Risiko itu real ada. Nah, kalau sudah ada, maka kita akan jangan saja pasrah atau kita kemudian mulai berpikir bagaimana mencegah, mengurangi risikonya, kemudian menekan. Nah, ini baru sekalian kemudian masuklah ini ya. Nah, tadi ya kita ada tahu tadi kita akan berpikir kita dengan bisa di plak-plak
mungkin tadi mempersiapkan rute evakuasi, mempersiapkan evakuasi ya, tapi rencananya ya kita tes rutenya, bisa nggak pakai rutenya, bisa nggak tunggu ya, bisa nggak dipakai manusia, jadi ya dan lain sebagainya itu. Artinya apa? Kalau di Jawa itu punya tanggal besar. Makanya kalau PN itu ada politiknya, tidak boleh menggunakan bantuan untuk pribadi, tidak boleh kemudian diskriminasi dan lain sebagainya. Nah intinya apa? Karena saya ini perbuatan itu sangat besar. Nah mereka semua dunia ini harus hidup secara manusiawi. Jadi walaupun dia korban bencana, tidak boleh kemudian hidupnya itu tidak manusiawi. Nah makanya kemudian kita sebagai misalnya relawan kita undang dan memastikan mereka itu supaya hidup secara manusiawi. Dengan apa? Kita punya kode etik. Jumlahnya berapa bantuannya, kapan